Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di masailu fil ma'i, permasalahan-permasalahan dalam bab air. Ada beberapa permasalahan. Ini penting juga untuk kita ketahui. Mungkin ini bisa terjadi di kehidupan kita. Masailu fil ma'. Lana pertama, permasalahan pertama. Lana guslun wajibun, aw wudu'un wajibun, wa ma'uhu ma ghairu musta'malin. Ma suratu dzalik? Kata beliau, ada orang mandi wajib atau ada orang wudhu wajib. Wa ma'uhu ma ghairu musta'mal, tapi air yang bekas mandi wajib dan wudhu wajib itu ternyata nggak mustakmal loh, kata beliau. Kok bisa mas suratu dzalik? Emang gimana contohnya, gimana gambarannya? Kok ada orang mandi wajib, kemudian wudhu wajib, ternyata airnya nggak mustakmal? Kan kita sudah bahas sebelumnya ya, kalau orang mandi wajib, nah basuhan pertama yang jatuh itu yang mustakmal. Atau wudhu wajib, basuhan pertama yang jatuhnya itu yang mustakmal. Nah, tapi ternyata ini enggak mustakmal. Kok bisa? Gimana? Nah, ini kata beliau. Suratuhu, gambarannya, contohnya, ceritanya begini. Idza nazara guslan masnunan ka guslil jumu'ati aw tajdidil wudu' fa huma fardani wa ma'uhuma ghairu musta'malin li'annahuma lam yarfa'a al-hadath wa wujubuhuma 'aridun wal ibratu bil asli. Ceritanya begini, kata beliau. Apabila ada orang bernazar, di sini garis bawahnya. Apabila ada orang bernazar mandi sunnah. Kita tahu yang asalnya sunnah, apabila kita nazarkan, itu menjadi wajib. Contoh apapun misalnya, kalau saya lulus, kemudian nilai saya 90 atau 100 misalnya, maka saya akan bernazar puasa 3 hari misalnya. Contoh ini. Nah, maka yang asalnya kan dia nggak wajib puasa sama sekali. Tapi karena dia sudah bernazar mau puasa, kalau terpenuhi hajatnya, maka ketika terpenuhi hajatnya, dia wajib puasa 3 hari. Nah, sekarang orang ini begitu juga. Dia bernazar, tapi nazarnya ini sekarang mandi Jumat, kaguslil Jum'ah. Dia bernazar ingin mandi Jumat. Kan mandi Jumat sunnah saja nih. Tapi karena dia nazarkan, kalau saya begini-begini, saya akan pulang dari sini, saya akan bernazar mandi Jumat, sunnah Jumat. Maka mandi sunnah Jumatnya itu yang asalnya sunnah menjadi wajib dikarenakan dinazarkan. Nah, atau tajdidil wudu, atau dia nazarkan ingin memperbarui wudunya. Fahuma fardoni, maka sekarang tajdid wudunya sama mandi sunnah Jumatnya sekarang menjadi wajib, menjadi fardu. Karena apa? Karena dinazarkan. Wa ma'uhu ma ghairu mustakmal. Dan airnya ternyata tidak mustakmal, mandi wajibnya yang seperti itu. Mandi wajib nazarnya itu enggak mustakmal. Kenapa? Li'annahuma lam yarfa'a al-hadath wa wujubuhuma 'aridun wal ibratu bil asli. Karena mandi sunnah Jumat yang menjadi wajib dikarenakan dinazarkan, atau wudhu wajib yang sebelumnya sunnah, tajdid wudhunya itu yang menjadi wajib karena dinazarkan, itu tidak mengangkat hadas keduanya. Tidak dia mengangkat hadas. Kan kita kalau mau wudhu seperti biasa, mau sholat nih, wudhu biasa ini, bukan wudhu nazar. Itu kan wudhu kita kan wudhu wajib. Kenapa wajib? Karena kita mau sholat. Nggak bisa dong sholat tanpa wudhu dulu, kalau dia masih berhadas. Nah, itu kan wajib dia. Nah, itu mustakmal airnya. Kenapa? Karena dia mengangkat hadas.
Kalau yang sekarang tajdid wudhu ini dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya berstatus tajdid wudhu ini sekarang menjadi wudhu wajib karena nazar. Bukan karena hadas. Tapi karena nazar status wajibnya ini. Sama kayak mandi sunnah Jumat ini status wajibnya karena nazar. Bukan mengangkat hadas. Nah itu maksudnya. Wa wujubuhu ma'aridun. Dan kewajiban keduanya itu tajdid wudu dan mandi sunnah Jumat yang dinazarkan. Nah itu kan wajib. Nah kewajibannya itu hanya bersifat sementara. Atau karena ada syaratnya. Karena ada sebabnya. Wal ibratu bil asli. Sedangkan yang menjadi acuannya adalah hukum asalnya. Hukum asalnya yang menjadi acuan bahwa dia mustakmal dan tidaknya. Ini kan hukum asalnya dia kan sunnah. Nah, itu maksudnya. Mudahan bisa dimengerti. Intinya begini, kalau dia wajibnya karena nazar, nah itu berarti airnya nggak mustakmal. Itu aja. Yang kedua, lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidatin jama'naha fi ina'in wahidin. Fama hukmu hadzal ma'? Yang kedua, kata beliau, ada air yang mutanajjis di beberapa wadah. Ada air yang mutanajjis di beberapa wadah. Kemudian kami satukan di satu wadah. Bagaimana hukum air yang mutanajis tadi ketika disatukan di satu wadah? Nah, kata beliau begini. Idza balagal qullatayn wa lam yataghayyar fatahurun walau furiqa ba'da dzalik wa illa fala yathur. Kalau setelah dijadikan satu, air itu sampai 2 qollah dan dia tidak berubah, tidak ada perubahan warna, bau, rasa dari najisnya itu, maka sekarang ketika disatukan jadi satu dia menjadi suci. Walau furiqa ba'da dzalik, walaupun setelah dijadikan satu itu dipisah-pisah lagi. Itu tetap suci yang dipisah-pisah itu karena sudah disatukan. Wa illa fala yatuhuru. Tapi kalau dia tidak sampai 2 qollah, maka dia tidak bisa menjadi suci. Tidak sampai 2 qollah setelah disatukan, maka nggak bisa jadi suci. Harus syaratnya sampai 2 qollah. Jadi begini ya, coba saya contohkan ya. Mudahan bisa dimengerti dengan mudah. Begini contoh. Ini ada ember. Aduh, kok gini ya. Ember. 3 ember. 3 ember ini airnya kurang dari 2 qollah. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Nah, dan air di ember ini mutanajis, ini juga mutanajis, ini airnya juga mutanajis. Sekarang kata beliau, kita satukan 3 ember itu di satu ember yang paling besar. Nah, ini wadahnya sudah sangat besar. Nah, kemudian ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini, ini juga ditaruh di sini, sehingga terkumpul di satu tempat. Nah, kalau dia sampai 2 qollah setelah dikumpulkan di satu tempat dan tidak ada perubahan sifat warna baunya, nah, maka sekarang air yang ada di sini, yang ada di ember paling besar ini, itu sekarang menjadi suci. Menjadi suci, asalkan sampai 2 qollah ya. Nah, menjadi suci sekarang dia. Walaupun kita ambil lagi nih, saya cedok lagi nih. Saya ambil cedok lagi. Saya cedok lagi di sini. Nah, sekarang yang sudah saya cedok-cedok ini, yang 3 ini tetap menjadi suci. Karena sudah disatukan tadi. Tapi yang tadi awal di sini enggak suci loh ya. Yang suci itu sudah dijadikan satu, jadi suci dia, asalkan sampai 2 qollah dan tidak ada perubahannya. Kemudian sudah jadi suci, kita mau ambil satu-satu begini, suci tetap yang di sini. Nah, itu maksud beliau. Mudahan bisa dimengerti.
Kemudian yang ketiga, ma suratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu najisun ma'a annahu lam yataghayyar. Sekarang begini. Ada ceritanya begini kata beliau. Ada air ini sampai 100 kolah. Bayangin, ada airnya sampai 100 kolah. 100 kolah nih airnya. Akan tetapi dia najis. Padahal tidak berubah. Kok ada ya air 100 kolah, padahal dia nggak ada berubah apa-apa, nggak ada berubah warna, bau, dan rasa, tapi kok najis, kok ada. Nah, itu maksud beliau. Gimana itu? Suratul dzalik. Gambarannya bagaimana? Fil ma'il jari bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun wa kullu jariyatin aqallu min kullatain. فهذا الماء نجس من غير تغير ما دام في المجرى ولو بلغ 100 كلة أو 1000 كلة حتى يجتمع في مكان أكثر من كلتين فنحكم بطهوريته. Gimana contohnya? Itu terjadi di selokan, di air yang mengalir. Di air yang mengalir, gambarannya ada najis yang diam di tempat alirannya itu. Dan setiap alirannya itu ternyata kurang dari 2 kolah. Nah, maka air itu adalah air najis, mutanajis. Walaupun dia tidak berubah selama di dalam alirannya itu. Di dalam alirannya itu dia mutanajis airnya. Walaupun air itu sampai 100 kolah atau 1000 kolah. Sampai dia menjadi suci kalau dia berkumpul di satu kubangan yang besar, yang lebih dari 2 kolah atau 2 kolah, maka di situ dia sudah dihukumi suci. Artinya begini. Ini maksud beliau. Contoh ya, ini ada selokan. Aduh, saya ulang. Ini ada selokan. Selokan nih. Di sini ada najis. Benda najis di selokan ini. Nah, ada benda najis. Ini airnya ngalirnya ke bawah ya. Nih. Ada selokan yang kecil. Selokan ini air yang ngalir di sini kurang dari 2 kolah. Selokannya cuma kecil ini, nggak besar. Dan di atas aliran ini ada najis yang menetap. Najisnya netap di sini, lengket, seperti sapi atau apa. Nah, maka air yang mengalir di bawah najis ini, walaupun selokannya ini panjangnya misalnya sampai 1 juta kilometer. 1 juta kilometer nih panjang selokannya ke bawah. Maka semua air yang berada di bawah najis ini, di bawah aliran najis ini, walaupun airnya itu kalau dihitung sampai 1 juta kilometer panjang selokannya ini, terus ke paling ujung itu tetap najis. Tetap najis airnya, walaupun airnya sampai 1000 kolah, sampai 1 juta kolah, sampai misalnya airnya itu sampai 100 kolah misalnya. Tetap najis airnya yang di bawah ini. Kenapa? Karena ada ada benda najis yang lengket di atas. Kemudian juga aliran airnya kurang dari 2 kolah. Maka aliran yang di bawah ini menjadi mutanajis. Tapi kalau aliran yang di atas ini tetap suci. Sama nggak ada najis di atasnya. Nah, baru kapan dia menjadi suci? Kata beliau. Baru dia menjadi suci ketika dia sudah berkumpul di satu kubangan yang besar. Ternyata ada kubangannya di sini. Ngalir-ngalir, ternyata besar di sini sekarang alirannya. Kolam besar. Maka air yang di kolam ini, walaupun bersumber dari najis di sini, maka dia menjadi suci. Kalau kolamnya ini besar lebih dari 2 kolah. Dan tidak berubah dengan sebab najis di sini. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya tadi kata beliau, kok ada air 100 kolah, tapi dia najis. Padahal tidak berubah. Nah, itu maksudnya. Ada
selokan yang ada najis diam, kemudian aliran ke bawahnya ini akan menjadi mutanajis seluruhnya, walaupun sampai 100 kolah. Baru dia menjadi suci hatta yajtami'a fi makanin aktar min kullatain, sampai dia menjadi satu kubangan besar. Itu mudah dia mengerti. Kemudian yang keempat, permasalahan yang keempat, baru kita sudah selesai. Kita akan masuk ke pembahasan at-taghayyur at-taqdiri. Permasalahan yang keempat, aduh, kena coretan ya. Permasalahan yang keempat, ma suratu ma'aini yasihhu tatahhuru bihima infiradan la lajtima'an. Kata beliau, bagaimana sih gambaran ada dua air yang sah bersuci pakai keduanya kalau dipisah, tapi kalau disatukan nggak sah. Kalau tadi kan contoh sebelumnya nih, ada contoh sebelumnya. Kalau dipisah-pisah kita nggak bisa pakai bersuci dia. Contoh yang ini tadi. Tapi kalau disatukan, dia jadi suci dan bisa kita pakai bersuci. Sekarang ada yang kedua. Kebalikannya. Ada dua air sekarang. Dua air. Kita contohkan. Ada dua air. Dua ember. Yasihu tatahuru bihima infiradan. Kita sah berwudu di sini, kita pakai wudu di sini sah. Kita mau pakai wudu yang di sini sah. Dua-duanya sah kita pakai wudu asalkan jangan disatukan. Nah, kalau disatukan malah nggak sah kita pakai berwudu. Kalau disatukan malah nggak sah kita pakai berwudu. Kalau dua ini disatukan di sini malah nggak sah. Kok bisa, gimana? Nah, contohnya begini. Suratul Dzalik, gambaran itu. Idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun bima fi maqarrihi wa au mamarrihi. Katuhlubin ala ma'in tahurin ghairi mutaghayyirin fataghayyara bihi hatta salabasmal ma'i anhu. Fala yajuzu tatahhuru bihi li'anna hadha taghayyur yastaghnil ma'u anhu. Apabila ditumpah air yang suci yang mutaghayyir bima fi maqarrihi au mamarrihi, dengan sesuatu yang ada di wadahnya atau di alirannya seperti lumut. Contohnya begini maksudnya. Ini air kan? Ternyata air yang di sini sudah berlumut. Airnya di sini sudah berlumut, sehingga airnya di sini warna hijau. Warna hijau disebabkan lumut. Tapi air di sini tetap suci loh. Kan kita sudah bahas kemarin. Nggak apa-apa dia berubah asalkan perubahannya itu disebabkan karena wadahnya atau karena lumut. Itu nggak jadi masalah. Dia tetap suci. Nah, air yang di sini, di wadah ini, wadahnya sudah berlumut, airnya warna hijau, dan di sini masih bisa dipakai bersuci. Airnya suci di sini. Sedangkan satu air yang ini adalah air bersih, air biasa. Air biasa, bersih. Tidak ada perubahan lumutnya. Kita sah bersuci di sini, di mana-mana. Tapi ternyata air yang di sini, air yang ada lumutnya warna hijau ini, ternyata ditumpahkan ke sini. Sehingga menjadikan air yang tadi murni ini berubah warna hijau. Sampai menghilangkan salabasmal ma', sampai menghilangkan nama air yang tadi di sini. Ini kan airnya air bagus. Sampai sekarang ikut dia jadi warna hijau. Ikut jadi warna hijau. Nah, ketika sudah dicampur begini, nggak bisa lagi dipakai bersuci. Nggak bisa lagi. Fala yajuzu tatahhuru bihi. Itu ya, mudahan dimengerti. Di anna hadza taghayyur yastaghnil ma'u anhu, karena perubahan ini air tidak butuh.
Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kita lanjutkan. Jadi itu ya, permasalahan-permasalahan air yang jumlahnya itu ada 4 tadi. Pertama, mandi wajib. Air yang dipakai mandi wajib nggak mustakmal kalau dia nazar. Yang kedua, air yang mutanajis di beberapa tempat bisa jadi suci kalau dikumpulkan menjadi satu, asalkan sampai 2 qolah. Kemudian yang ketiga, air yang mengalir di sini. Tadi ini contoh ketiga dan ini contoh yang keempat. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pembahasan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.